Aku bingung. Gimana ini ya? Aduh, bingung nih aku. Mana ini? Cucu, cucuku. Iya, Nek. Kenapa, Nek? Kenapa kamu bingung-bingung terus dari tadi? Iya, Nek. Aku bingung karena sebentar lagi aku mau ulangan. Aduh, aku bingung. Oh, kenapa mesti bingung? Ya udah, daripada kamu bingung ya cucuku yang ganteng, kamu sekarang ikut ibadah dulu, ya. Pasti nanti kamu gak bingung lagi, cucuku. Oh iya, aku lupa. Aku mau ibadah deh supaya aku gak bingung lagi. Terima kasih, Nenek. Iya, cucuku. Ya udah, sana. Ya, kamu ibadah. Iya, Nek. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, kelihatannya semua sehat. Adik-adik, Civi ucapkan sekali lagi ya, selamat tahun baru ya adik-adik. Selamat untuk adik-adik yang sudah boleh bersekolahnya dengan tatap muka. Tapi jangan lupa tetap harus jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Cuci tangan yang sering adik-adik. Juga jangan lupa bawa hand sanitizer kalau ke sekolah. Oke adik-adik? Ya, nah, sekarang Civi mau tanya nih. Adik-adik sudah siap nggak dengan kidung cerianya? Oh, sudah. Coba kalau Alkitabnya? Udah siap? Sudah. Alat tulisnya? Buku atau kertas? Sudah. Oke, adik-adik udah siap semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita saat teduh sejenak ya, adik-adik. Yuk, kita saat teduh sejenak. Dimulai. Selesai. Baik adik-adik, sekarang kita berdiri dan kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 7 bait pertama dan ketiga. Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah kan semua dari satu yang dilupa, dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu
Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali di tahun yang baru ini. Kami bersama-sama boleh mengikuti IHMPA. Kami mau mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Enci, Engku, dan adik-adik yang mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik silahkan duduk ya. Nah, adik-adik sekarang kita akan membaca Mazmur pujian yang diambil dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Adik-adik buka ya, Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Nah, adik-adik, teman kita Kaira akan membantu dalam membacakannya. Silahkan Kaira. Mazmur 40 ayat 1 sampai 4. Syukur dan doa untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 36 bait pertama dan kedua. Yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu. Yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Selamat jumpa adik-adik. Bagaimana keadaan kalian semua? Pasti baik ya. Pasti sehat semua. Ya adik-adik, kita sudah ada di tahun yang baru. Tahun 2022. Sudah berapa lama ya kita hidup dengan adanya corona? Ya benar, sudah 2 tahun. Ada yang adik-adik takuti? Mari kita belajar dari bangsa Israel lewat firman Tuhan hari ini. Pembacaan Alkitab untuk hari ini adalah dari Perjanjian Lama, Kitab Bilangan. Ada yang tahu kitab Bilangan termasuk buku keberapa dalam kitab Taurat atau kitab Musa? Ya benar, keempat. Buku yang pertama adalah PR ya.
Baiklah, mari kita siapkan Alkitab kita, dan bacaan untuk hari ini adalah Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita menghadap hadiratnya untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pagi ini kembali kami akan disapa oleh sabda-Mu. Sabda-Mu yang memberi kami hikmat, kekuatan, dan bila kami takut dan gelisah, sabda-Mu memberi jalan keluar. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang dikatakan yang dapat kami lakukan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Yesus, kami siap mendengarkannya. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan dari Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 10 yang akan dibacakan oleh Kevin. Silahkan Kevin. Ini diambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dan melakukannya. Dapat dibaca dari Lukas 11 ayat 28. Nah, adik-adik, kitab Bilangan 14 1 sampai 10 menceritakan, dan kalau adik-adik ada waktu baca juga ya dari Bilangan 13. Tapi hari ini adalah Bilangan 14 1 sampai 10. Ketika bangsa Israel tiba di Gurun Paran, Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa untuk mengutus 12 pengintai. Di antaranya ada Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune untuk mengintai tanah Kanaan. Adapun tugasnya adalah untuk mengamat-amati keadaan di negeri Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Apakah negeri itu baik atau buruk? Apakah tanahnya subur? Apakah orang-orang yang diam di sana
di tempat terbuka? Dan apakah ada pohon-pohon atau tidak? Lalu bagaimana keadaan orang-orangnya, penduduknya? Apakah mereka kuat dan lemah atau lemah? Setelah mereka mengintai negeri itu selama 40 hari, mereka kembali ke Musa dan Harun membawa laporan. Memang benar negeri itu berlimpah susu dan madu. Hanya orang-orang yang tinggal di sana jauh lebih kuat dan gagah, juga besar-besar dan tinggi perawakannya ketimbang bangsa Israel. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa orang yang tinggal di Kanaan bukanlah tandingan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb membantah keras melawan ke-10 orang yang merasa pesimis, takut menghadapi penduduk tanah Kanaan. Kaleb dengan keras berkata tidak. Yosua dan Kaleb tetap berpegang pada iman pada Tuhan. Mereka percaya Tuhan di pihak mereka. Berbeda dengan bangsa Israel, mereka bersungut-sungut pada Musa dan Harun. Mereka lebih percaya pada omongan 10 pengintai itu yang membawa berita yang menakutkan, sampai mereka katakan lebih baik mati di Mesir atau padang gurun daripada harus mati melawan orang Kanaan. Mereka tidak percaya lagi pada Musa dan karya keselamatan Allah. Mereka semua lupa bahwa sampai sejauh itu karena penyertaan Tuhanlah mereka boleh tiba dan boleh ada. Mata hati mereka sudah tertutup karena takut. Padahal Allah itu penuh kasih dan setia menyertai perjalanan mereka. Yosua dan Kaleb yang juga mengintai tanah Kanaan harus mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda bahwa mereka sungguh-sungguh bersedih melihat teman-teman sebangsanya lebih takut pada manusia ketimbang percaya pada Tuhan. Mereka meyakinkan bangsa Israel bahwa kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan itu, maka terimalah. Jangan memberontak pada Tuhan. Percaya Tuhan di pihak mereka yang benar. Dan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada untuk mereka dimanapun mereka berada. Karena Tuhanlah yang berjanji akan menyertai mereka sampai mereka masuk dan mendiami negeri Kanaan. Tugas bangsa Israel hanya adalah percaya pada penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dan diingatkan untuk berani menyampaikan apa saja yang membuat adik-adik takut. Lalu jika sedang takut, berdoalah, minta keberanian. Apalagi pada masa pandemi ini, jangan takut. Asal tidak sok berani, ikuti prokes. Jangan lupa disuruh jaga jarak, malahan kumpul-kumpul bergerombol. Bersikaplah berani seperti Yosua dan Kaleb. Mengapa mereka berani? Karena mereka percaya penuh akan penyertaan Tuhan. Dan janji Tuhan selalu tepat. Kalau kita melihat ada teman-teman dalam ketakutan, berikan mereka semangat. Jangan ditambah-tambah menakutkan. Nah, inilah kiranya apa yang kita dengar hari ini boleh menjadi pelajaran bagi kita semua dan terus berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik dapat mengerjakan aktivitas yang sudah aku siapkan di Google Form. Nah, adik-adik mengerjakan, karena adik-adik mengerjakan aktivitas ialah sebagai daftar kehadiran adik-adik. Nah, bagi adik-adik yang sudah selesai mengerjakan, adik-adik dapat mengirimkan ke grup anak tangguh.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku takut, aku percaya padamu, Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu, ya Allah Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul di dalam IHMPA online untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh adik-adik yang hadir pada saat ini di tempat ini. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat adik-adik yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, berkati Ci dan Engku yang telah melayani dan memberkati serta memberitakan firman-Mu hari ini. Berilah kesehatan kepada Ci dan Engku, agar senantiasa sehat selalu dan terus melayani-Mu. Berkati juga Tuhan Ci dan Engku yang melayani pada hari ini. Engkau berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Berikanlah pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Bagi adik-adik yang saat ini sedang dalam sakit, baik yang ada dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum. Berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jauhkanlah virus COVID-19 dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya, dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kesehatan, panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami.
dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita sambut dari Kidung Ceria nomor 264, bait yang pertama dan bait yang ketiga kita akan nyanyikan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari kita berdiri, kita berdoa persembahan. Kita berdoa. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik mohon perhatiannya untuk Warta PA Minggu 9 Januari 2022. Yang pertama, IHMPA online YouTube jam 9 pagi. Dan yang kedua, penyerahan persembahan amplop dapat diberikan langsung ke kantor gereja atau dapat ditransfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet, pelatih paduan suara Kak Ines. Bagi adik-adik yang berminat, dapat mendaftar langsung ke Enci Vivi. Bagi adik-adik yang ingin mengisi pujian lewat video untuk IHMPA, dapat dikirim langsung ke Enci Mima. Ucapan selamat hari ulang tahun untuk adik Faith pada tanggal 28 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih untuk Kak Shema, adik Kaira, dan adik Kevin yang sudah melayani. Tugas minggu depan, 16 Januari 2022, adalah adik Faith dan Isaac. Untuk adik-adik agar rajin mengerjakan aktivitas, karena itu juga sebagai daftar kehadiran. Demikianlah Warta PA. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah firman yang sudah kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22 bait pertama dan bait yang ketiga. Besarlah kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuhnya. Mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami anak-anak-Mu sudah boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terimalah syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu dan memberkati kamu sekalian hari ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.